Saudara Ombudsman Republik Indonesia juga menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Selain di Bogor, kecurangan juga terjadi di Banten. Menurut Ombudsman Banten, ada sejumlah siswa yang diduga dipaksakan lolos dalam proses PPDB. Pemaksaan ini di bawah tekanan organisasi masyarakat atau ormas dan pejabat daerah untuk memenuhi kuota siswa. Hal ini terjadi karena pelaksanaan masing-masing daerah memiliki kebijakan sendiri. Dan saudara, selengkapnya kita telah terhubung dengan Ombudsman Provinsi Banten, ada Bapak Fadli Afriyadi. Selamat sore Pak Fadli. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk bisa berbincang di Indonesia Update sore hari ini. Pak Fadli, ada dugaan pelanggaran penyimpangan dalam proses atau PPDB di Provinsi Banten. Dapat dari mana nih Pak laporannya dan apa saja laporan yang diterima Ombudsman dalam PPDB di Banten sejauh ini? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Kita mendapatkan laporan dari masyarakat, ada memang beberapa kecurangan atau indikasi yang terjadi, seperti ada indikasi pungli ya. Bahkan ada yang sudah memberikan DP kepada salah satu yang mengaku calo. Ini masih kita tindak lanjuti untuk melihat sejauh mana ini ke depan akan bergerak arah mana. Ada juga data KIP yang tidak valid, lalu memang adanya tekanan baik dari mereka yang memiliki kekuasaan atau pihak-pihak lainnya yang memaksakan agar orang-orang yang mereka dukung untuk diloloskan ya sebagai calon peserta didik. Pak Fadli, Anda tadi katakan ada pemaksaan dari pihak-pihak tertentu. Ini maksudnya siapa Pak? Pihak-pihaknya? Ada macam ya. Ada memang dari pejabat kah secara langsung atau tidak langsung, ataupun umpamanya dari LSM juga ya, yang mengupayakan agar orang yang mereka bawa untuk diterima ya. Tapi ini kan memang prosesnya masih bergerak Mbak ya. Ini memang tantangan bagi kita. Kita berharap agar kejadian tahun kemarin itu tidak terulang ya, sampai ujung-ujungnya sekolah itu menambah jumlah kelas ya, gara-gara ternyata adanya tekanan-tekanan dari pihak tertentu tersebut. Sejauh ini apa langkah yang sudah dilakukan oleh Ombudsman menanggapi laporan adanya dugaan penyimpangan dari PPDB ini, Pak Fadli? Kita masih terus membuka pengaduan kepada masyarakat. Silakan datang ke Ombudsman ataupun melalui kanal-kanal pengaduan yang ada. Kita terus berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah ya, dengan pihak sekolah, karena kita juga kasihan ya dengan para pelaksana ini kan, dengan tekanan-tekanan yang ada, dan kita selalu mendorong kepada seluruh pihak ya, agar sama-sama kita hargai integritas dari pelaksanaan PPDB ini. Dan jangan lupa yang paling penting juga kita awasi ini bukan cuma sampai pengumuman, tapi mungkin sampai nanti siswa masuk. Karena yang juga rawan adalah setelah pengumuman siswa masuk, ternyata jumlah yang diterima ini melebihi dari jumlah yang awalnya diumumkan. Ya, jadi memang sampai saat ini masih ditelusuri dan terus diawasi oleh Ombudsman. Lalu bagaimana nih Pak, ini juga menjadi perhatian bagi orang tua yang mungkin merasakan keadaan atau kondisi yang sama. Bagaimana cara orang tua dari siswa ini dapat melaporkan kecurangan atau dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dalam proses PPDB ini Pak? Oke, kalau Ombudsman bisa melapor secara online ya, di websitenya Ombudsman, di media sosial, ataupun melalui WhatsApp kepada kami di 0813 kali 273737. Silakan dilaporkan jika ada kecurangan. Ada beberapa laporan yang memang masih kami tindak lanjuti, terutama kayak dugaan pungli ya, karena ini terkadang juga ada pihak-pihak yang mengaku bisa membantu, tapi ternyata itu hanya pengakuan semata. Makanya kita masih menunggu ini akan bergerak sampai sejauh mana. Biasanya itu akan terlihat nanti di saat pengumuman sudah muncul. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Fadli Afriyadi, Ombudsman Provinsi Banten. Salam sehat, selamat bertugas kembali dan sukses terus untuk Bapak.